Dalam arena hukum dan politik internasional, kebenaran seringkali tersembunyi dalam lembaran arsip. Namun, sejarah mencatat sebuah fenomena yang mengguncang kepercayaan publik dan mengancam keadilan. Hilangnya dokumen yang diyakini sebagai bukti penentu, tepat sebelum sidang penting dimulai. Bayangkan sebuah laporan intelijen, rekaman internal, atau memo kritis yang bisa membalikan keadaan di pengadilan tiba-tiba lenyap di telan bumi. Apakah ini murni kelalaian administratif yang fatal atau sebuah manuver politik tingkat tinggi untuk menghindari pertanggungjawaban global? Misteri arsip hilang ini bukan sekedar insiden kecil. Ini adalah sabotase terhadap proses keadilan yang dampaknya terasa hingga hari ini, mengubah arah perdebatan politik dan keputusan hukum dunia. Kita akan menyelami beberapa kasus paling kontroversial yang membuktikan, terkadang yang hilang justru lebih berbicara daripada yang terlihat. Untuk memahami gravitas masalah ini, kita harus mengakui peran dokumen dalam sistem hukum modern. Dalam sidang internasional, arsip resmi, memo rahasia, atau rekaman menjadi tulang punggung dari argumentasi. Tanpa bukti fisik ini, tuduhan, sekalipun didukung kesaksian, seringkali runtuh. Hilangnya dokumen tidak hanya melemahkan tuntutan jaksa, tetapi juga secara efektif melindungi pejabat atau bahkan negara dari konsekuensi hukum yang serius. Momen hilangnya dokumen ini biasanya bertepatan dengan peningkatan tekanan hukum yang masif, penyelidikan Kongres, ultimatum dari Mahkamah Internasional, atau tenggat waktu penyerahan bukti. Dalam tekanan seperti itu, kebutuhan untuk membersihkan jejak atau mengamankan informasi sensitif menjadi sangat mendesak bagi pihak yang terpojok. Kita mulai dari skandal yang mendefinisikan krisis kepercayaan modern, yaitu skandal Watergate. Pada awal tahun 1970-an, Amerika Serikat terperosok dalam skandal Watergate. Penyelidikan terhadap upaya Presiden Richard Nixon menutupi peretasan kantor Komite Nasional Demokrat semakin memanas. Titik balik terjadi ketika terungkap bahwa Nixon memiliki sistem perekaman otomatis yang mencatat hampir setiap percakapan di Oval Office. Rekaman ini menjadi smoking gun potensial, bukti definitif yang dicari oleh penyelidik khusus dan Kongres. Ketika Mahkamah Agung memaksa penyerahan rekaman ini, harapan publik dan penegak hukum memuncak. Semua percaya bahwa kebenaran akan segera terungkap. Namun yang terjadi selanjutnya adalah episode misterius yang hingga kini menjadi simbol dari penghapusan jejak kejahatan politik, sebuah celah yang mencolok dalam rekaman kunci, tepat ketika sidang pemaksulan membayangi Gedung Putih. Rekaman kunci yang berisi percakapan antara Nixon dan Kepala Staf H.R. Haldeman memiliki celah durasi 18,5 menit. Bagian rekaman yang seharusnya mencatat dialog krusial terkait insiden peretasan tersebut telah terhapus. Analisis forensik mengungkapkan bahwa penghapusan itu bukan karena kerusakan mesin, melainkan hasil dari upaya penghapusan manual yang berulang-ulang, dilakukan tepat di tengah krisis penyelidikan dan sebelum rekaman diserahkan sebagai bukti penting. Sekretaris pribadi Nixon, Rosemary Woods, mengklaim bahwa ia secara tidak sengaja menekan pedal rekam saat menjawab telepon, sebuah klaim yang sulit dipercaya mengingat presisi dan durasi penghapusan tersebut. Hingga hari ini, isi dari 18,5 menit yang hilang itu tetap menjadi lubang hitam dalam sejarah politik Amerika, sebuah bukti yang hilang selamanya, yang mungkin bisa mempercepat atau mengubah sepenuhnya hasil dari proses pemaksulan yang akhirnya memaksa Nixon mengundurkan diri. Pindah ke dekade berikutnya, kita menghadapi skandal Iran-Contra. Kasus ini melibatkan pejabat senior administrasi Ronald Reagan yang menjual senjata secara rahasia kepada Iran, sebuah negara yang saat itu dikenai embargo senjata AS, dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk mendanai kelompok pemberontak Contras di Nicaragua yang dilarang didanai oleh Kongres. Skandal ini mengekspos jaringan operasi rahasia yang melangkahi hukum domestik dan kebijakan luar negeri resmi. Ketika Kongres dan penasehat independen mulai bergerak untuk mengungkap kebenaran, fokus tertuju pada dokumen internal dan memo komunikasi antar pejabat tinggi. Dokumen-dokumen inilah yang bisa membuktikan rantai komando, menunjukkan sejauh mana presiden atau stafnya mengetahui dan menyetujui operasi ilegal ini. Dan seperti biasa, begitu penyelidikan semakin dalam, arsip-arsip yang paling memberatkan mulai lenyap. Dalam skandal Iran-Contra, penghilangan dokumen bukan hanya insiden, melainkan upaya sistematis dan terorganisir. Kolonel Oliver North, tokoh sentral dalam operasi rahasia ini, secara terbuka mengakui di depan Kongres bahwa ia telah menghancurkan sejumlah besar memo dan dokumen internal sebelum penyelidik dapat mengaksesnya. Pengakuan ini, meskipun mengejutkan, hanya mengonfirmasi kecurigaan bahwa ada upaya besar-besaran untuk menghapus jejak kejahatan yang meluas hingga ke puncak pemerintahan.
Penghancuran arsip ini secara langsung menghambat kemampuan jaksa untuk membangun kasus yang solid terhadap beberapa pejabat senior dengan alasan kurangnya bukti definitif yang menghubungkan mereka secara langsung dengan pengambilan keputusan ilegal. Dokumen yang dihancurkan tersebut diduga mencakup catatan pertemuan, korespondensi rahasia tentang transfer dana, dan izin penjualan senjata. Kehilangan bukti ini memungkinkan beberapa terdakwa lolos dari hukuman berat, meninggalkan rasa frustrasi mendalam terhadap akuntabilitas pemerintah. Fenomena hilangnya arsip juga lazim terjadi di tingkat global, khususnya di International Court of Justice atau Tribunal Internasional yang menangani kejahatan perang dan genosida. Dalam kasus-kasus sensitif di mana sebuah negara dituduh melanggar hukum internasional, dokumen adalah segalanya. Seringkali, menjelang sidang penting yang berpotensi menentukan tanggung jawab negara atas pelanggaran serius, pihak terdakwa menyatakan bahwa dokumen tertentu tidak tersedia, tidak lagi berada dalam arsip, atau telah hilang dalam kekacauan masa perang. Alasan ini selalu menimbulkan kecurigaan global, karena dokumen yang hilang biasanya adalah yang paling krusial. Misalnya, catatan militer yang membuktikan perintah langsung untuk melakukan kekejaman, atau laporan internal yang menunjukkan pengetahuan pemimpin negara tentang kejahatan tersebut. Meskipun sulit untuk membuktikan sabotase di luar keraguan, momen ketidakadaan arsip yang strategis ini memicu tuduhan menghambat keadilan, merusak integritas proses peradilan internasional, dan memperpanjang penderitaan korban yang mencari kebenaran. Contoh penting lain, meskipun dokumennya pada akhirnya terungkap, adalah kasus Pentagon Papers. Dokumen ini bukanlah arsip yang hilang, tetapi arsip yang dirahasiakan secara ekstrim dan hampir saja hilang dari catatan publik. Pentagon Papers adalah laporan internal setebal ribuan halaman yang dibuat oleh Departemen Pertahanan AS, berisi evaluasi rahasia tentang keterlibatan AS dalam Perang Vietnam sejak tahun 1945. Laporan ini secara eksplisit menunjukkan bahwa beberapa pemerintahan AS telah menyesatkan publik dan Kongres mengenai tujuan dan peluang keberhasilan perang. Tepat menjelang perdebatan publik dan sidang Kongres yang krusial tentang kelanjutan perang, dokumen ini disembunyikan dan aksesnya dibatasi ketat. Keberadaan dokumen tersebut hanya terungkap ketika seorang analis militer bernama Daniel Ellsberg membocorkannya ke New York Times. Bayangkan dampak yang akan terjadi jika dokumen ini tetap terkunci rapat di dalam brankas pemerintah. Arah opini publik dan mungkin kebijakan perang itu sendiri akan berbeda sama sekali. Kasus ini menyoroti bagaimana klasifikasi yang berlebihan dapat berfungsi sebagai mekanisme penghilangan bukti dari mata publik dan hukum. Lantas, mengapa dokumen-dokumen penting ini tampaknya memiliki kecenderungan untuk menghilang pada waktu yang paling tidak tepat bagi para pihak yang bersalah? Ada beberapa alasan yang sering dikemukakan. Yang pertama dan paling sinis adalah penghancuran sengaja. Ini dilakukan untuk melindungi pejabat, institusi, atau kepentingan nasional yang diyakini lebih besar daripada tuntutan hukum. Dalam kasus Iran-Contra dan Watergate, investigasi lanjutan membuktikan adanya upaya sistematis untuk menghilangkan jejak komunikasi dan keputusan penting. Alasan kedua adalah manuver politik yang cerdik, seperti klasifikasi ulang dokumen demi keamanan nasional. Dengan menaikkan tingkat kerahasiaan sebuah arsip, pemerintah dapat secara sah menolak menyerahkannya kepada pengadilan atau penyelidik, secara efektif menghilangkan bukti tanpa harus menghancurkannya secara fisik. Ini adalah taktik legal yang digunakan untuk menunda keadilan. Selain tindakan sengaja, ada juga kasus yang diklaim sebagai kelalaian administratif. Sebuah dokumen penting bisa saja salah tempat, hilang dalam transisi pemerintahan, atau tidak terdigitalisasi. Meskipun ini terdengar seperti alasan yang lemah, dalam birokrasi raksasa seperti pemerintahan federal atau organisasi internasional, kelalaian dapat terjadi. Namun, ketika kelalaian ini terjadi secara berulang dan hanya menimpa dokumen-dokumen yang paling memberatkan, kredibilitas klaim tersebut akan dipertanyakan. Perbedaan antara kelalaian dan sabotase seringkali sangat tipis dan sangat sulit dibuktikan di ruang sidang. Namun, terlepas dari niatnya, hasil akhirnya tetap sama. Kebenaran tersembunyi, keadilan terhambat, dan keputusan hukum didasarkan pada informasi yang tidak lengkap. Keraguan ini merusak kepercayaan publik secara fundamental, memicu spekulasi dan teori konspirasi yang berlangsung selama beberapa dekade. Dampak dari hilangnya dokumen kunci tepat sebelum sidang penting memiliki konsekuensi yang jauh melampaui kasus individu. Konsekuensi pertama adalah terhambatnya proses keadilan, memungkinkan para pelaku kejahatan serius lolos dari hukuman. Kedua, ini merusak kredibilitas institusi pemerintah dan pengadilan itu sendiri.
Ketika publik melihat bahwa sistem memungkinkan bukti penting menghilang demi melindungi elit politik, kepercayaan terhadap transparansi dan akuntabilitas lenyap. Ketiga, hilangnya arsip secara sengaja memicu teori konspirasi global. Dalam kekosongan informasi, spekulasi berkembang, dan narasi alternatif seringkali mengisi ruang yang seharusnya diisi oleh fakta. Dalam sistem hukum internasional, di mana legitimasi bergantung pada bukti tak terbantahkan, hilangnya dokumen ini tidak hanya menggagalkan satu kasus, tetapi juga mengikis fondasi kepercayaan terhadap supremasi hukum global. Sejarah adalah saksi bisu. Dokumen adalah senjata paling kuat dalam ruang sidang dan debat politik. Dan ketika senjata itu menghilang pada saat paling menentukan, dampaknya bisa mengubah arah politik dan hukum dunia. Kasus Watergate, Iran-Contra, dan arsip ICG yang tidak ditemukan hanyalah puncak gunung es. Mungkin di seluruh dunia, masih ada arsip-arsip yang terkunci rapat dalam brankas rahasia, menunggu waktu yang tepat untuk dibuka, atau yang lebih mungkin, telah dihanjarkan atau disilangkan secara permanen untuk mengubur kebenaran yang tak ingin diungkap. Tugas kita sebagai masyarakat yang beradab adalah terus menuntut transparansi dan akuntabilitas. Memastikan bahwa setiap celah 18,5 menit yang hilang tidak lagi menjadi misteri abadi yang menghalangi keadilan. Jika Anda tertarik dengan misteri arsip, sidang internasional dan rahasia politik global, ikuti terus konten investigatif berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.